Halo, jumpa lagi dengan saya Ivantur di acara Pojok Ngalor Ngidul. Kali ini kita akan bicara atau bahas soal tradisi kampung sebagai ruang belajar. Kita bertitik tolak dari model rumah-rumah di kampung yang umumnya mengelilingi lapangan. Jadi rumah posisinya melingkar dan di tengahnya ada lapangan. Ada apa di balik itu, apa makna di balik itu, apa yang membuat posisi itu disebut sebagai ruang belajar. Bersama saya sudah hadir pencinta budaya Manggarai, Pak Donatus Nador, sekaligus jurnalis di Jakarta. Juga ada pengamat sosial Pak Frans Cenggang. Selamat malam. Oke, selamat datang. Nah, kita soroti pertama dulu soal pengalaman dari Pak Donatus terkait dengan kampung ya, yang selama ini atau sejak awal di Manggarai sudah memiliki tradisi membangun kampung dan di tengahnya ada lapangan. Biasanya di lapangan itu banyak kegiatan yang dilakukan. Kira-kira Pak Donatus bisa sampaikan cerita atau mungkin maknanya atau apalah, silakan. Iya, masa kecil kita itu di kampung ya, ada sebuah masa yang indah karena kita mengenal banyak sekali permainan rakyat, dan permainan rakyat itu digelar di halaman tengah kampung. Yang namanya yang disebut kalau di daerah kami itu namanya natas ya. Natas. Ya. Disitulah digelar permainan rakyat ya. Ada yang bisa dimainkan pada siang hari, ada yang malam hari pada malam bulan purnama. Jadi di situ kita bersosialisasi dengan seluruh warga kampung yang sepantaran dengan usia-usia kita masing-masing. Kita bisa bermain bola dengan mereka, bermain gasing, bermain karet, bermain ya segala jenis permainan, dan sangat menikmati permainan itu. Itu karena dan itu jadi bahan tontonan orang kampung. Bahan tontonan yang menghibur. Ya, ibu-ibu kita, kakak kita akan melihat juga permainan kita. Ya. Jadi itu sekedar pengalaman kecil yang tetap sulit dilupakan. Jadi halaman kampung itu seperti layar tancap, ya, di mana banyak berbagai jenis permainan, berbagai jenis aktivitas dijalankan di sana, dan menariknya penontonnya adalah orang kampung itu sendiri. Ya, orang-orang tua, dan mereka bisa nonton dari rumah karena rumah itu selalu pintunya terbuka ke natas tadi, halaman. Ya. Sehingga orang tua bisa memantau dari dalam. Orang tua bisa kalau permainannya siang hari. Jadi bisa menonton permainan juga sembari mengamati anak-anaknya yang tengah bermain, gitu ya? Ya. Kira. Jadi apa yang kita bahas tentang kampung sebagai ruang belajar tadi, disitulah ruang ekspresi sekaligus ruang belajar bagi anak-anak. Kenapa kita sebut ruang belajar? Ya, misalnya belajar tentang nilai ya, nilai moral, nilai yang dianut oleh orang tua kita, nilai sopan santun, menghormati. Jadi misalnya kita sedang bermain dan ada satu dua anak yang bertingkah tidak wajar ya, tidak wajar dan bertutur kata tidak wajar, dan itu menjadi perhatian orang tua, dan suatu ketika nanti orang tua akan menyampaikan kepada orang tua si anak yang tolong anak ini ya
ya Perhatikan. diperhatikan. Ya. Ya, kira-kira itu salah satu nilai yang bisa kita ambil kenapa tempat itu disebut sebagai ruang belajar, dan juga itu sebagai ruang kontrol sosial. Karena di Natas tadi itu banyak sekali anak dari usia kecil sampai usia remaja, dan orang tua bisa mencermati mana anak-anak sudah masuk akil balik dengan baik dari segi tingkah laku dan itu sangat diperhatikan orang tua. Maka ketika anak yang akil balik tadi atau remaja tadi itu berbuat sesuatu yang tidak sudah di luar norma kemasyarakatan, itu pasti akan ditegur dan ya dalam tanda kutip akan dididik lah, ya, akan dinasihat. Ariong lah bahasa Manggarai, ya. Ariong atau nasihat. Oke. Kira-kira begitu untuk sementara. Ya. Ya. Pak Frans, ini ada pengalaman bagaimana peran orang tua menasihati, mungkin semasa Pak Frans kecil pengalamannya seperti apa? Saya pertama mau membahas sedikit kampung sebagai Ruang belajar. Ya. Seingat saya dulu ada istilah begini di kampung, Beo Bate Elor sama Natas Bate Labar. Nah, Elor itu kalau pengertian kami di Manggarai Tengah ya, di Rahong pokoknya istilah. Elor itu kan kayak berjalan, ya, kesana kemari gitu kan. Tapi dalam konteks ini saya melihatnya bukan hanya sekedar berjalan gitu, tapi lebih ke sosialisasi gitu dengan tetangga, ya, belajar banyak hal. Nah, ada juga Natas Bate Labar. Labar itu juga kan memang bermain dalam pengertian yang sebenarnya benar-benar bermain, bagaimana sih anak-anak bermain gitu kan. Tapi ada juga bermain bersosialisasi dengan teman-teman sekaligus belajar dari orang-orang di kampung gitu, yang mungkin tentang kearifan lokal dan lain sebagainya gitu. Mengaktualisasi diri juga di sana. Mengaktualisasi diri di sana. Makanya ya benar juga tadi seperti yang tadi katakan Pak Adi itu dianalogikan sebagai layar tancap gitu. Jadi segala macam tingkah anak-anak itu semacam orang tua amati di sana dipertontonkan juga di depan orang tuanya. Maka ketika misalnya ada anak-anak misalnya yang salah sikap gitu misalnya, ya pasti ada teguran dari orang tua. Kalau di kami itu ada istilahnya cica gitu, cica diperingatin gitu supaya tidak diulangin lagi ke depannya. Kekeliruan yang sama gitu loh. Karena itu sudah melanggar normal lah normal, dasarnya. Ya. Jadi yang menariknya dengan pintu rumah semuanya menghadap ke lapangan itu, jadi semua mata orang tua tertuju ke sana. Jadi sepertinya ruang belajar itu gurunya adalah semua orang tua. Ya, mengawasi bersama, menasehati bersama untuk anak yang melakukan kesalahan. Nah itu seperti pendidikan yang partisipatif gitu lah, ya semacam itu kira-kira. Gimana Pak Donatus? Saya teringat syair-syair lagu apa ya? Lagu-lagu ya, Manggarai yang menggambarkan bagaimana pengamatan kontrol sosial itu berlangsung. Syairnya seperti ini. Neka emong kita sisir banting aku anak dami. Jaga jakira mekawing. Maksudnya? Jangan gara-gara ya nyisir rambutnya, rambut belah kan, banting gitu, banting samping. Tapi hati-hati nanti sakti untuk pesta kawinnya. Neka emong tawahaha, aku anak data, jaga Ka'bah ramatama. Itu kerbau. Jangan gara-gara tertawa dengan anak orang, nanti kerbau pestanya. Ini sebuah ingatan. Itu syairnya siapa sih? Lagunya siapa? Anonim. Oh, anonim ya. Kalau kesalahan Daniel Anduk ya. Yang nyanyikan Daniel Makarius yang nyanyiin ya. Tapi pengarangnya enggak tahu ya. Tapi intinya bahwa orang tua itu mencermati anak-anak di Natas. Ada yang sudah romes tuh, sudah bergaya,
rambutnya pakai orang Arima itu, Ya. sisirnya belah, sudah mulai senyum-senyum dengan anak orang, maka keluar lagu itu mengingatkan supaya tidak melampaui batas. Jadi macam-macam lah orang tua kita untuk memberikan teguran dan peringatan. Atau memberi peringatan bahwa jangan hanya sekedar gaya, tapi harus siap juga secara mental, siap materi. secara mental, siap secara materi bahwa Iya. kamu sudah mulai jadi pemuda Naksir, ya, sudah naksir. Tapi ingat harus kerja yang penting. Kerja keras. Kerja harus bisa belajar. Siapkan kerja. kerbau untuk Jangan hanya belajar sisir rambut. Jangan hanya bergaya. bisa bergaya tapi nggak bisa kerja. Tidak bisa kerja itu bahaya. Itu peringatan cara mendidik ya, cara mendidik. Kenapa disebut natas sebagai ruang belajar? Memang ya benar. Dan juga lewat natas itu, halaman tengah itu orang belajar tradisi. Misalnya kampung itu akan mengadakan pesta penting, saksi loh. Anak-anak itu punya daya mempelajari. Setelah nanti tamu-tamu yang saksi itu sudah pulang, mereka akan meniru kan selama 1 minggu. Di halaman itu Di juga. halaman itu juga. Iya. Itu mereka itu ya main Caci, benar. Dan itu rame. Nanti kalau ada salah nanti dikoreksi sama orang tuanya. Salah bapaknya. Dan lain sebagainya. Misalnya hanya jago pukul tapi kemudian kemudian saat menangis. tangkis lari. Ada yang menangis. Iya, Di iya, situ iya. juga akan dinasihatin, tidak boleh menangis. Jadi ya itu menarik nih bahwa pembelajaran itu lewat ruang sekolah tadi itu, ruang tengah kampung. Jadi ya saya pikir bukan secara kebetulan orang tua kita untuk membentuk kampus kita memang ada filosofi. Filosofi Rentusai ya. Rumah-rumah itu seperti kepala yang bersatu, Deo Bati Lejong kalau tempat bercakap, ngobrol satu sama lain. Lantas Bati Lapar zamannya. Jadi menariknya Pak Donatus dan Pak Frans, di sana itu ada nilai pedagogisnya. Tapi pedagogis itu dikristalkan dalam bentuk bermain, tapi melalui permainan itu orang tua menerapkan nilai. Dan itu sebenarnya pada anak-anak akan terus terkenang gitu sampai ya tua nanti gitu ya. Dan betapa nilai pedagogi yang ditampilkan oleh orang tua itu dan secara kompak dalam dalam suatu ikatan kekeluargaan di kampung itu memberi kesan tersendiri bagi perkembangan anak. Menurut Pak Frans sebagai pengamat sosial seperti apa kira-kira? Ya tentunya natas sebagai ruang belajar tadi itu dengan orang tua sebagai gurunya ya pasti akan sangat membekas buat anak di kemudian hari gitu kan. Jadi kan selalu dibilang bahwa orang tua itu adalah role model gitu. Ketika misalnya anggaplah itu ruang kelas ya, kampung itu ruang kelasnya sangat besar ya. Nah begitu misalnya mereka diarahkan oleh guru-guru yang baik di sana, orang tua yang baik, guru yang moral, bijak ya. Guru yang bijak ya, tentu nanti kedepannya pun itu akan menjadi dasar yang kuat. Ya manakala misalnya seperti kita sekarang merantau gitu ya dengan bekal didikan yang baik dari orang tua kita di kampung ya pasti kita tidak gampang salah jalan gitu. Karena nasihat ataupun didikan mereka itu pasti sudah tertanam di diri kita masing-masing. Oke Pak Frans. Nah Pak Donatus, di ruang kampung sebagai ruang belajar itu anak merasa benar-benar dia diperhatikan walaupun tidak secara langsung kayak di ruang kelas gitu ya. Dan mereka merasa memang orang tua memperhatikan apa yang mereka lakukan dan pasti sekali ditegur mereka kemudian sangat berhati-hati untuk melakukan kesalahan dan mungkin sembunyi-sembunyi dulu atau mungkin memutuskan tidak sama sekali karena hukumannya nanti dari orang sekampung gitu Pak Donatus. Benar sekali Pak. Tapi saya melihat satu hal lagi yang lebih penting ya. Kalau kita lihat Pancasila, coba cermati sila pertama saya pikir dia tumbuh dari kampung.
Dari kampung yang ada di Flores ya. Pancasila menurut sejarah itu kan Soeharto mendapatkannya dari ND di Bangkok. Ya, dari komunitas-komunitas masyarakat Komunitas kampung ya. Flores ya. Pikir hal yang sama di pembentukan karakter itu sejak masa kecil itu terjadi di kampung. Karakter kebersamaan ya, persatuannya, gotong royongnya, ya. Gotong royong menghormati, menghargai ya sesamanya. Ya. Dan itu yang secara kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya dididik untuk menjadi seorang Pancasilais sejak kecil di kampung. Ya. Ya. Karena itu kita memiliki dasar yang kuat ya, tentang Pancasila itu sedikit ya. Dan ini sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Yang kalau dibandingkan anak sekarang dia sangat ditarik kepada ke dalam dirinya karena perkembangan sekarang. Ya. Tapi tidak berarti kita menyuruh anak-anak milenial ini hidup di kampung kan? Bukan menyuruh mereka, tapi bahwa kita bersyukur bahwa kita pernah mengalami hal seperti itu. Ya. Mereka menentu. Dan ini yang hampir hilang kan, yang seperti saya cerita bahwa orang Thailand mempelajari permainan-permainan kampung segala jenisnya dan dia coba diterapkan di salah satu kampung karena dia melihat nilai-nilai seperti itu, nilai pedagogiknya tadi yang begitu tinggi yang kita dapat cuma-cuma di kampung. Ternyata ada nilai yang dalam di sana. Ya, berulang belajar itu sangat efektif mewariskan nilai kepada generasi. Oke, Pak Donatus, terima kasih. Pak Frans, terima kasih. Pemirsa Pojok Ngalor Ngidul. Oke lah, anak-anak kita sekarang akrab dengan berbagai teknologi canggih di masa kini, tetapi jangan lupa beri mereka ruang untuk bermain. Dan saat itu amatilah, dampingilah anak-anak kita dan beri mereka nasihat jika mereka melakukan suatu kekeliruan sesuai dengan sopan santun. Sampai jumpa.